Mereka juga bercerita tak pernah minder dengan keterbatasan bentuk wajah yang berbeda. Dunia maya di Indonesia, terutama sosial media TikTok, dihebohkan dengan munculnya Syarif Ali Suryamanurung. Pemilik akun TikTok @suryamanurung9 dan keluarganya mengidap sindrom langka, yaitu Treacher Collins Syndrome. Keluarga asal Kabupaten Asahan tersebut tak menyangka akan berakhir viral di media sosial TikTok. Mereka juga bercerita tak pernah minder dengan keterbatasan bentuk wajah yang berbeda. Di sisi lain, banyak netizen yang mendukung serta menyemangati keluarga Syarif Ali. Dan tak hanya keluarga Syarif Ali saja, masih banyak di luar sana yang menderita keterbatasan, namun mereka bisa bangkit dan bahkan orang normal pun tidak bisa melakukannya. Berikut ini tim sedang viral telah merangkum manusia-manusia hebat di balik keterbatasannya. 1. Faisal Rusdi, pelukis disabilitas yang berhasil gelar pameran tunggal pertama di Australia. Terlahir dengan kondisi fisik tak sempurna tak mematahkan asa Faisal Rusdi. Penderita cerebral palsy sejak berusia 6 bulan itu tahu harus punya kemampuan untuk hidup mandiri. Jatuh cinta pada dunia lukis, Faisal sudah terdaftar sebagai anggota Association of Mouth and Foot Painting Artists 18 kali berturut-turut. Pria penyandang cerebral palsy ini telah berkecimpung di dunia melukis sejak 1996. Berbagai pameran bersama pun telah dilakukan sejak tahun tersebut. Namun ia sendiri tidak menyangka akan menggelar pameran tunggal pertamanya di luar Indonesia. Hal ini berawal dari perjalanan Faisal ke Australia untuk menemani sang istri, Cucu Saidah, yang hendak mengenyam pendidikan S2 di kota Adelaide. Faisal menuturkan dirinya tak ingin dikasihani. Jika dirinya merasa masih sanggup melakukan sesuatu, ia akan melakukan sendiri. Dua, Sadikin Park, melukis dengan kedua kaki. Masih dalam dunia seni lukis, kali ini ada seorang yang tak kalah hebat. Terlahir sebagai penyandang tunadaksa atau tanpa tangan, tidak membuat Sadikin Park pesimis dalam menjalani hidupnya. Bahkan Sadikin sudah membuktikan bahwa hidup dengan segala keterbatasan juga mempunyai kesempatan untuk sukses. Pria kelahiran 29 Oktober 1966 itu mulai melukis sejak masih di taman kanak-kanak. Saat itu melukis hanya sebagai hobi. Sadikin juga pernah les melukis secara privat di rumahnya. Ia melukis dengan kaki kirinya yang mengapit kuas. Meski hanya menggunakan kaki, lukisan Sadikin sangat berkualitas hingga karyanya banyak yang laku dengan harga yang tidak murah. Bahkan ada salah satu karya lukisannya yang laku hingga 250 juta. Banyak faktor yang membuat Sadikin tetap optimis meski hidup dengan segala keterbatasan. Salah satunya adalah faktor religius yang dianut oleh Sadikin. Ia menganggap segala yang ada pada dirinya adalah amanah dari Tuhan untuk dimanfaatkan bagi makhluk lainnya. Tiga, Habibie Absyah, penyandang difabel yang sukses jadi pengusaha. Habibie Absyah adalah penyandang difabel yang lahir di Jakarta 6 Februari 1988. Bungsu dari 8 bersaudara ini menderita penyakit muskular distrofi progresif tipe Becker. Alhasil Habibie sepanjang hidupnya harus mengenakan kursi roda. Menjelang usia 1 tahun, Habibie terdeteksi mengidap kelainan bawaan pada saraf motoriknya. Setelah melewati usia balita, pertumbuhannya terhambat dan mengalami keterbatasan fisik karena saraf-saraf motoriknya rusak. Bahkan ada dokter yang memprediksi umurnya hanya sampai 25 tahun saja. Namun Habibie tak risau menjalani hidup. Seakan hidup 1000 tahun lagi, sikapnya penuh optimisme menatap masa depan. Ia bisa membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghambat bagi seorang untuk maju dan sukses. Pada akhirnya, dia berhasil mengembangkan usaha bisnis online di rumahnya dengan bergabung di situs bisnis affiliate pada Amazon. Lewat bisnisnya, sekurang-kurangnya ia mampu menghasilkan 10 juta setiap bulan. Tak ingin sukses sendiri, Habibie membuat wadah bagi para penyandang difabel lainnya agar bisa menemukan potensi diri seperti dirinya, yakni Yayasan Habibie Absyah. 4.
4. Jainal Arifin, atlet difabel andalan Indonesia. Insiden tragis menimpa seorang pemuda bernama Jainal Arifin pada 12 tahun silam. Ketika sedang mengendarai sepeda motor di kota Bandung, Jawa Barat, Jainal secara tak terduga mengalami kecelakaan parah. Malang tak dapat ditolak, kecelakaan tersebut tak sekedar melukai Jainal, tetapi juga membuat kedua kakinya terpaksa diamputasi. Tentu tak mudah bagi Jainal untuk menerima kenyataan. Butuh waktu yang cukup panjang bagi Jainal dalam memulihkan semangat dan kepercayaan dirinya. Beruntung berkat dukungan keluarga dan pertemuannya dengan dunia olahraga atletik, Jainal perlahan mampu bangkit dari keterpurukan. Jerih payah menekuni cabang olahraga atletik, khususnya nomor sprint kursi roda, mengantarkan Jainal sebagai salah satu atlet difabel andalan Indonesia. Lima, Tayla Clement, perempuan penyandang disabilitas jadi atlet berprestasi. Meski memiliki keterbatasan fisik, Tayla Clement adalah perempuan asal New Zealand yang menderita Moebius syndrome sehingga membuatnya tidak bisa tersenyum. Keadaan tersebut jarang dialami orang lain. Lebih detail, Moebius syndrome merupakan kondisi khusus yang menyebabkan gangguan neurologis tidak biasa yang mempengaruhi otot yang mengontrol ekspresi wajah dan gerakan mata. Tayla tidak bisa menggerakkan matanya dari kiri ke kanan, mengangkat alisnya, atau bahkan menggerakkan bibir atasnya. Tayla yang mengalami kondisi tersebut dihubungi oleh para atletik of New Zealand. Tayla tidak menyia-nyiakan kesempatan berharga tersebut. Dia memulai karirnya di cabang olahraga atletik. Mengutip Daily Star, ia menjadi atlet tolak peluru nomor 1 di kejuaraan negara bagian Victoria di Melbourne pada tahun 2018. Tahun berikutnya, Tayla berkompetisi di kejuaraan nasional Selandia Baru, di mana ia melakukan tolak peluru dengan jarak 8,28 meter dan memecahkan rekor dunia. Kini setelah ia pensiun menjadi atlet paralimpik dari dunia olahraga, Tayla lebih banyak berbicara di depan umum untuk menginspirasi orang lain yang menderita kelainan wajah seperti dirinya. Itulah beberapa kisah inspiratif dari manusia-manusia hebat yang terus optimis membuktikan bahwa kekurangan pada dirinya bukanlah suatu alasan untuk menyerah. Simak terus video terbaru sedang viral lainnya hanya di Radar TV, informatif menginspirasi.